Nah, ini saya contohkan ya dari apa yang pertama dulu harus dilakukan ya. Jadi pertama kita harus melampirkan ini dulu. Ini saya hapus dulu deh biar apa? Biar nggak bingung. Nah, pertama kita lampirkan dulu jurnal yang ingin kita cari, yang ingin kita jadikan sebagai sumber referensi, ya. Nah, kita lampirkan, cuman Bapak Ibu tahu karakter jurnal itu beda-beda. Ini kan dimasukkan ke ini ya. Sebenarnya yang harus dimasukkan itu adalah tinggal copy paste aja tadi yang kalimatnya, Pak, karena sudah tersusun APA. Nah, kalau kayak gini itu biasanya nanti halusinasi, gitu. Apalagi kalau baru menggunakan ChatGPT. Nah, kemudian langkah pertama apa? Kita tulis di sini. Sudah ke ChatGPT apa belum ini? Belum Pak, masih di PDF. Nah, ini sudah ya. Sudah Pak. Nah, read the attached. Nah, harus di enter shift, Pak. Nggak boleh disambung. Ini tadi yang saya sebut bahwa teknik prompting engineer itu kayak gitu. Kenapa kok tidak boleh disambung? Karena menulis prompting itu ada tekniknya. Kita kayak seperti misalnya Anda itu siapa, gitu. Kemudian baru rule-nya, ada rule-nya lah, ada aturannya. Nah, kalau yang pakai versi custom, Bapak Ibu tidak perlu harus memikirin ini, gitu. Nah, read the attached document carefully. Identify the sorry. Extra and satu itu adalah. Nah, itu langkah pertama dulu seperti ini. Kita tidak menyuruhnya untuk mengontrol ini ya, tidak menyuruhnya untuk mengontrol citasian ya, karena kita harus mengidentifikasi dulu ini. Jadi ini juga bisa dipakai sebagai langkah awal kalau Bapak Ibu mau menentukan topik riset. Hmm. Ini baru yang di jurnal satu loh. Nah, kemudian semua AI itu lebih powerful kalau menggunakan bahasa Inggris, karena memang dia didesainnya pakai bahasa Inggris.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, ada yang bertanya nggak? Sampai di sini paham dulu nggak? Eh, ya Pak, ini sudah mulai ada kejelasan Pak. Jika kalau memang seperti ini, tentunya yang tadi yang Bapak demokan pertama itu kan dengan versi custom. Ini yang kemudian melakukan penting manual ini. Nah, Nah, kami diarahkan juga seperti arahan Bapak sebelumnya bahwa ketika menulis artikel itu mulai dari metodologi, metodenya, kemudian introduction. Nah, bagaimana menulis dengan pembentuk manual seperti ini dengan mengikuti alur yang kemudian Bapak sampaikan tadi, Bapak? nah, ini kan kita sepertinya baru mulai dari awal ya. Jadi kayak seperti baru merancang penelitian. Makanya ketika kita mengumpulkan semua sumber referensi, kayak seperti siapa ya? Tadi Pak Hari ya. Nah, maka yang harus kita identifikasi dari artikel-artikel yang kita lampirkan ini, kita kepingin tahu bahwa masing-masing artikel itu dia punya riset gap apa, hipotesis apa, kemudian dia novelty-nya apa, state of the art-nya apa. Nah, ini yang semuanya kalau dimasukkan ke ke custom itu seperti ini. Tapi ada bahasa yang dilengkapi. Nah, karena kita menggunakan sistem AI sehingga untuk mempercepat proses mengetahui riset gap itu adalah dengan seperti ini. Nah, kalau sistem manual, Pak, riset gap itu selalu diawali dengan kata sambung. Contohnya kayak seperti saya ini ya, kuliah di anak master ini. Nah, ini kan introduction ya. Bapak Ibu, tolong tadi yang aktif mic-nya diaktifin aja deh. Mas admin. Sudah aktif Pak Mulis. Nah, Pak Mulis, ini kan introduction ya. Dari introduction itu kan di dalamnya harus ada research gap ya. Nah, research gap itu biasanya ditandai dengan kata sambung ya. Nah, dari sekian ini kita sebenarnya bisa mengetahui research gap-nya itu di mana. Nah, kita lihat dulu. Biasanya kalau di awal-awal paragraf dia menceritakan dulu permasalahannya tentang apa, gitu ya. Nah, kemudian ini kata sambung, Pak. Jadi dia menjelaskan permasalahan dulu. Nah, di sini dia masuk research gap pertama ini. Sampai sini nih. Ini karena diawali dengan kata sambung. Jadi identik dengan itu. However, furthermore, kemudian on the other hand, ya semua kata sambung di situ. Itu tadi yang saya sebut bahwa jangan terlalu mengulangi pengulangan ya. Nah, kalau orang ini dia mengulangi beberapa kali pengulangan however. Ini however. Di sini lagi however. Nah, ini. Dia menyebutkan bahwa mana tadi ya? Nah, ini. Penelitian yang dilakukan oleh Usworo, artinya penelitian sebelumnya berarti. Dia menemukan bahwa terjadinya overloading. Nah, ini kita harus menceritakan bahwa riset gap sebelumnya itu apa. Kita belum masuk ke penelitian kita ini. Dia baru mengutarakan riset gap-nya. Nah, makanya kita membaca artikel itu, Pak, tidak perlu harus membaca semuanya. Ya. Kita mau mengetahui isi dari artikel itu secara keseluruhan, ya memang dari abstraknya. Tetapi kalau mau tahu dia itu melakukan penelitian apa, itu di paragraf terakhir sebelum method. Ya. Ini kan material and method ya. Baca aja paragraf terakhir sebelum method ini. Nah, ini. Ini yang dia lakukan ini. Jadi dia masuk sisip penelitian dari riset gap yang ada itu dia masuknya di sini. Nah, in this study berarti dalam penelitian ini dia sudah masuk. Dia mau melengkapi kesenjangan penelitian yang sebelumnya. Nah, di sini hanya ini. Makanya tujuan penelitiannya itu hanya cuma di satu paragraf itu saja. Nggak ada yang lain di situ. Jadi teknik membaca artikel itu tidak perlu harus kita baca semua.
Oke, sampai di sini dipahami dulu, Pak. Ya, Sampai sini paham ya, Pak ya? Atau sebelumnya nggak, kalau baca paper harus dibaca semua? siap, siap, Pak. Eh, Gak apa-apa, Pak, kebanyakan membaca dibaca, Pak. abstrak sama introduksinya. Gak perlu, Pak. Iya, saya kebanyakan cuma baca abstrak sama introduksinya. Kemudian Itu lanjut pada metodologi. berarti baca semuanya itu, Pak, namanya, Pak. Jadi Ya, baca abstrak oke. Nah, kalau mau mengetahui bahwa dia ini sebenarnya mau melakukan penelitian apa sih? Dia ini apa sih yang ditawarkan ke pembaca? Nah, ini, Pak, satu paragraf terakhir sebelum ini. Itu identik. Jadi, kalaupun nanti Bapak menulis artikel, apa yang Bapak akan tawarkan ke pembaca, keilmuan apa yang Bapak akan share, itu selalu ditempatkan di satu paragraf terakhir sebelum metodologi, atau paragraf terakhir di introduction. Itu. Kalau Bapak mau menulis, ya. Makanya mohon maaf ya kalau saya mereview jurnalnya teman-teman Indonesia yang nulis di Sinta, itu kadang tidak terlihat bahwa apa keilmuan apa yang mau disampaikan, ya. Karena tidak sama sekali terbaca di situ. Tuh ya. Nah, setelah kita kembali ke ChatGPT, nah setelah sudah di sini, Pak. Berarti kita seperti baru mendesain riset ini, Pak, namanya, Pak. Nah, kan kita sudah mengetahui nih, ya, riset gap-nya, novelty dari masing-masing masing-masing apa peneliti tersebut. Nah, kita perintahkan give me five title. In the future. Nah ini, Pak, ya sekaligus kenapa sih alasan kalian itu mau melakukan penelitian ini? Ini kalau yang saya contohkan itu kita baru baru mendesain, Pak, desain penelitian namanya ini, Pak. Kita belum menulis ini. Itu pun juga kalau mendesain itu juga nggak mudah. Kan seperti yang saya sampaikan semalam itu, eh, Anda mau punya dari, katakanlah fokusnya ke sini ya, nomor satu ini. Nah, dari sini itu Anda merencanakan metode apa saja yang akan diambil, kemudian berapa jumlah figurnya, berapa jumlah tabelnya, teknik pengambilan datanya seperti apa. Nah, itu harus dirancang sejak awal. Nah, setidaknya dengan AI itu sudah terbantukan bahwa uh, alasan kenapa penelitian ini perlu dilakukan itu karena ini. Tadi kan saya minta ada nggak topik teman-teman yang mau ini, yang mau saya contohkan. Sini dulu sampai ini paham nggak?
Bisa ngikutin Pak, bisa Oke. ngikutin. Nah, setelah ini baru kita mengumpulkan sumber referensinya. Nah, tadi yang apa sumber referensinya kita copy aja yang ini, Pak. Copy. Nah, sebelum kita masuk ke site AI, kita harus setting dulu. Ya, di sini ada gear, ya, di setting. Nah, ini tujuannya kita mau mencari referensi yang sampai tahun berapa. Gitu. Ini saya contohkan misalnya tahun 2020 hingga 2025. Kemudian yang coba ini yang dipilih itu apa aja? Misalnya artikel sama review misalnya. Nah, style citationnya itu pakai versi APA biar nanti nama penulisnya itu muncul. Nah, ini nggak perlu, ini pakai Gemini 4.0 mini aja. Kemudian responnya itu medium, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Nanti khawatir Bapak Ibu bingung gitu ya. Jadi informasi yang nanti dia akan berikan itu versi medium. Nah, biasanya kalau saya pakai publication-nya ini hanya cuma mainnya saya 50 sampai 60, Pak. Publication to consult ya, biar nanti dia tidak banyak memberikan informasi yang ini. Kemudian yang relevan baru di-apply. Nah, setelah kita sudah setting begitu, baru yang tadi kita paste. Nah, ini sambil menunggu yang ini, kita bisa pakai juga yang di Paperpol. Di Paperpol sudah terlihat ya. Udah. Nah, di Paperpol kita pakai yang new document tadi. Nah, di sini di bagian di bagian kanan, ini itu ada research site. Ya, kita klik research site ini. Nah, sebelum itu juga kita ini dulu setting juga. Setting di sininya. Kita mau carinya misalnya yang jurnal Q1. Jurnal Q1 ya. Kemudian publication date-nya misalnya 5 tahun terakhir. Jenis publikasinya ini artikel, book chapter nggak usah, sama review artikel. Terserah kalau misalnya mau ini, kalau semakin banyak Bapak Ibu centang, maka semakin banyak akan memberikan informasi. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, di jurnal itu dia hanya cuma akan banyak menerima yang jenis artikel sama review, tapi lebih banyak yang artikel. Kalau lebih banyak yang review artikel, di referensinya Bapak Ibu juga akan ketolak. Nah, setelah itu, ini indexingnya, saya biasanya tidak pakai semuanya, hanya cuma yang pakai yang Scopus sama Web of Science. Ya, karena saya hanya cuma percaya yang dua ini. Nah, kalau country, negara, itu saya biasanya milihnya negara-negara yang mereka reputable di dalam penulisan artikel. Kayak seperti Cina, Amerika, gitu. Kemudian United Kingdom, Jepang. Jadi tidak semuanya saya pilih-pilih aja gitu. Kemudian Australia, New Zealand, itu mereka itu jago-jago dalam menulis. Taiwan, kemudian Singapura, New Zealand, Hong Kong, kemudian Vietnam, nah anggaplah ini ya, udah. Setelah itu baru kita save. Nah, setelah save, kita copy paste tadi yang itu tadi. Nah, kita kembali ke site AI. Nah, ini dia sudah ada. Nah, ini tinggal di copy paste aja, disimpan, di copy paste, dijadikan bahan untuk misalnya untuk introduction.
Ada ya. Tapi jangan lupa sumber referensinya ini yang ada di sebelah kanan itu diekspor dalam bentuk kris. Ya. Dalam bentuk kris nanti dimasukkan ke reference manager. Ada nggak yang nggak tahu juga reference manager di sini? Ya. Seharusnya tahu lah ya. Eh, kalau Mendeley gimana Pak? Sama, itu reference manager Jangan. namanya, Pak. Ya, Nah, cuma nanti di reference manager itu dibuatnya ini, dibuat per menu. Biar nanti ketika mendeteksi misalnya nulis untuk jurnal ini dikasih nama itu. Biar nanti tidak ini mudah untuk mencarinya, Pak. Nah, saya contohkan aja. Yang dari site AI ini, itu di-download yang versi RIS-nya. Ini di-download. Kelihatan ya versi RIS ini. Kalau yang tidak berbayar Bapak Ibu, itu satu dia terbatas. Dia akan memberikan informasi yang terbatas. Yang kedua, Bapak Ibu tidak bisa mendownload secara keseluruhan. Jadi harus di-download satu persatu. Gitu. Harus di-download satu persatu ini. Itu kalau yang versi gratisnya. Nah, cuma ini diperhatikan kalau yang seperti ini dia akan masuk ke sumber referensinya juga seperti ini. Jadi harus dikontrol. Kan tidak ada, tidak ada di dalam penulisan daftar pustaka itu ada ini loh. Ada yang apa? Tanda kurung apa-apalah ini. Ya, lebih kurang atau tidak ada yang kayak gini. Nah, kemudian yang di paperpol tadi, nah ini paperpol itu lebih bagusnya dia selalu menggunakan karena kita terkontrol yang menggunakan yang Q1, maka yang akan dia gunakan adalah yang Q1 juga semua. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya mau dibaca ini ya, dia secara otomatis akan semuanya ini masuk sini. Jadi yang di copy itu yang ini, semuanya ini. Sampai akhir. Nah, referensi-referensinya ini baru di download. Nah, ini ada di site ini. Site. Nah, kemudian ini pakai yang versi APA, dia langsung dia otomatis biasanya sudah RIS. Kayak gitu. Nah, atau yang ini, dia ini kalau yang ini secara keseluruhan. Nah, oke. Nah, sekarang yang tadi itu, yang versi RIS-nya, saya masukkan ke Mendeley. Mana tadi Mendeley saya? Nah, saya masukkan ke sini nanti. Tinggal di drag aja Bapak Ibu. Di drag. Terus diperhatikan ininya tadi. Yang webinar tadi. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu nanti menulis artikel ilmiah, ya, misalnya kayak saya contohkan ini ya, yang artikel saya ini. Nah, ketika Bapak Ibu menulis artikel ilmiah dan mau memasukkan sumber referensinya, nah di sini tinggal Bapak Ibu cari apa Mendeley-nya yang sudah terinstall di Microsoft Word-nya ya. Nah, yang all reference ini, ini harus diganti ke tadi yang ke webinar tadi itu loh. Nah, sehingga dia akan langsung fokus. Jadi Bapak Ibu misalnya mau cari apa itu langsung ada di sini. Nah, cuma kalau yang kayak gini sebelah kiri ini Bapak Ibu ya. Ini kan ada sub 2 kemudian sub. Nah, ini
harus di apa? Harus diedit. Ya, editnya di Mendeley-nya. Nah, ini yang kayak gini. Dieditnya harus di Mendeley. Jadi klik aja ini, kemudian ini diedit begini. Ini kan SO2. Kayak gitu. Karena di dalam reference itu juga harus konsisten. Jangan yang satunya tulisannya bagus, yang lainnya enggak. Oke. Nah, semua. Nah, anggaplah ini sudah semua ya, sudah sama semua. Ini juga harus diperbaiki yang kayak gini. Nah, ketika sudah kita mengumpulkan semua sumber referensi, jadi yang dikumpulkan sumber referensi itu untuk yang penulisan introduction, kemudian penulisan untuk setiap data, karena data itu kita harus bandingkan dengan penelitian orang lain. Jadi bukan hanya cuma menceritakan hasil penelitian kita, tapi harus membandingkan dengan penelitian orang lain. Sama mengumpulkan untuk itu tadi, yang result investigation-nya tadi itu, yang mengumpulkan untuk penelitian kita, data-data pembahasan dengan penelitian orang lain. Nah, setelah sudah dikumpulkan, nah baru kita masuk ke ChatGPT untuk menulis. Nah, kalau di ChatGPT untuk menulis, ChatGPT. Ini saya tadi belum copy ini ya. Ini saya copy dulu Bapak Ibu. Saya contohkan dulu yang ini tadi ya. Saya pindahkan dulu ke Microsoft Word. Ingat Bapak Ibu, setiap ini Bapak Ibu harus pindahkannya ke Microsoft Word. Kemudian ditulis misalnya misalnya ini introduction. Ya, maksudnya untuk bahan introduction. Dikumpulkan dulu seperti ini. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu ya, sumber referensinya dimasukkan ke Mendeley. Bapak Ibu nggak perlu harus memparaphrase, nggak perlu. Kemudian mana tadi yang di ini? Yang di paperpol ya, dimasukkan lagi. Nah, ini yang paperpol sudah. Nah, sekarang kembali ke ChatGPT. Ini cara lama, ini baru kita apa? Baru mendesain riset. Ingat, kalau desain risetnya aja tidak bagus, ya jangan bermimpi dulu publikasi di jurnal internasional. Saran saya seperti itu sih. Kalau mau belajar menulis, taklukkan dulu jurnal Sinta 1, Sinta 2 dulu. Baru naik level. Jangan langsung nembak. Kecuali kalau memang melakukan ini ya, join publication sama orang yang sudah pakar misalnya menulis. Itu lebih bagus. Saya pun dulu seperti itu. Jadi saya selalu melibatkan orang-orang yang yang dia sudah punya banyak publikasi gitu. Karena itu salah satu indikator biar artikel kita itu juga mudah diterima oleh jurnal. Karena
para editor jurnal itu juga akan mengecek Google Scholar-nya para penulis. Tuh. Maka jalan salah satunya kita kalau mau pertama kali menulis ke jurnal Scopus biar ini salah satunya itu salah satu triknya ya, bukan berarti bisa juga benar bisa juga enggak, tapi kebanyakan orang-orang itu dia menulisnya dengan itu melibatkan orang yang sudah punya banyak publikasi di jurnal Scopus gitu. Nah terus kalau melibatkan orang jangan hanya cuma melibatkan dia asal ini aja, asal apa, asal nebeng nama lah, dia asal nempel nama tanpa kontribusi apa-apa. Kalau tidak ada kontribusinya nggak usah deh, nggak usah dilibatkan mereka gitu. Mending cari yang lain ya. Izin Pak, untuk waktu sudah berakhir. Mungkin ada yang closing statement atau ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ini saya sampai yang Mungkin ini mungkin dulu. terakhir Pak, tadi dari Paperpol sama site tadi itu kemudian digabungkan ya Pak, Iya dikumpulkan. atau Tadi pakai sudah salah satu saja? saya contoh-contohkan tadi itu untuk bahan introduction. Nah kalau untuk yang research and discussion itu tergantung dari apa yang akan dibahas Pak. Apa yang akan dibahas maksudnya itu misalnya Bapak mau membahas, Bapak dari jurusan apa sih? Saya dari IAIN, dari Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematik. Matematika berarti modeling ya? Iya, tapi background saya itu sains Pak, fisika, sehingga kebetulan belum. Oh ya, eh, ya mirip-mirip sama saya berarti Pak. Kalau iya, sains, engineer and science kan? iya Pak. Nah itu mirip-mirip sama saya Pak. Jadi apa? eh ini aja apa itu tergantung dari apa? Ini masih ChatGPT yang muncul ya. Masih Pak. Tergantung dari apa yang akan Bapak bahas. Nah, ini saya contohkan. Ini bisa dipakai di ChatGPT manapun. Nah, ini di sini ada tulisan additional information. Nah, additional information baru kita masukkan yang informasi yang sudah dikumpulkan tadi melalui site AI yang sudah di-copy ke Word tadi, site AI dan Paperpol tadi. Itu baru dua ini loh Pak. Enak itu yang berlangganan jurnal. Kalau berlangganan jurnal itu nggak perlu pakai site AI maupun Paperpol. Karena kita bisa apa identifikasi. Nah, sudah kalau sudah seperti ini, Ini prompting manual atau dari custom tadi ya Pak, kemudian dipindahin ke sini Pak? ini prompting manual. Cuma gaya kerjanya akan lebih effort, Pak. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya baru mau pertama ke jurnal Scopus ya, saya mohon maaf banget. Sepertinya Anda harus menaklukkan dulu yang jurnal Sinta 1 atau Sinta 2 dulu. Karena tantangannya kalau di jurnal Scopus itu berat. Kalau mau memaksakan diri ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun nanti apa? Kalaupun nanti ini ya ke reject berulang kali, ya itu tadi karena memaksakan yang bukan sesuai dengan ini. Tapi sebenarnya kalau ke reject itu normal ya. Ke siapapun itu sekaliber yang sudah banyak publikasi Scopusnya itu bukan otomatis kemudian dia tidak akan pernah mengalami rejected ya. Dia kan tetap mengalami rejected.
Nah, sehingga ini Pak, kalau di dalam pakai versi manual, kalau orang yang nggak paham, dia akan copy paste semua ini. Benar nggak? Bapak Ibu setuju nggak kalau ini akan di copy paste semua? Iya Pak, di copy paste. Nah itu kan, di copy paste. Padahal ini tuh nggak perlu dimasukkan ke dalam artikel. Dua ini tuh nggak perlu. Ini tuh kalau kalau orang yang paham AI, pasti dia, oh ini dengarjakannya pakai AI ini. Makanya tadi saya tahu karena kebanyakan pemula, saya pakai pakai yang versi custom, yang memudahkan Bapak Ibu itu tidak perlu harus memikirkan ini-ininya itu loh. Tapi karena memaksakan, ya udah, saya kasihkan yang ini. Gitu. Itu yang saya bimbing itu pun juga kepala saya sakit, Pak. Mungkin sambil lanjut Pak, terkait dengan prompting yang sudah custom tadi itu, bagaimana kita bisa berlangganan dan bisa dapat custom itu, mohon bimbingan dan arahannya. Dan tentunya selanjutnya itu, karena tadi saya lihat meskipun sudah custom tadi ada yang perlu ditambahi tadi ya, seperti yang Bapak lakukan tadi itu. Mungkin itu juga menjadi catatan untuk bagaimana kita menambahi. Tolong juga kami dibimbing agar jika kami yang berada di ruang Zoom ini ada yang kemudian berkesempatan dan bisa bisa apa nama berlangganan dengan CCTV yang custom kayak gitu, Ya, melakukan seperti apa Pak tadi itu. nanti silakan DM ke Instagram saya. Itu nanti saya kasih websitenya. Dia biasanya akan selalu memberikan webinar. Saya juga biasanya webinar juga di situ setiap weekend di situ. Saya juga rutin webinar di website itu setiap weekend. Nah, tapi pembicaranya ganti-ganti, Pak. Ini kalau saya share di kolom chat, nggak apa-apa apa hostnya ini. Boleh, boleh, Pak. Iya. Sebenarnya nanti nanti di materi yang saya share nanti setelah ini ada nanti di ini website. PDF presentasinya, Pak. Iya, itu Pak. Baik, terima kasih Pak Khalid. Izin Pak, waktu sudah habis untuk Iya, iya. sesi 2. Jadi Ya. cukup Terima kasih sekian. banyak Pak atas Kalau Bapak Ibu mau penjelasannya. banyak bertanya, saya lebih banyak menjawabnya lewat email atau Instagram. Kalau Mohon lewat akun emailnya Pak, biar kita bisa konsultasi lewat emailnya. email saya lewat Ada juga di slide presentasi Pak ya, email profile Bapak. iya, iya, di profile saya ada. Iya. Saya tidak me-share nomor handphone saya karena ini Pak, nanti kalau lama balasnya nanti saya dikirain sombong gitu. Jadi kalau mau banyak bertanya terkait dengan artikel, ini. Jadi begini, mungkin statement closing juga ya, bahwa siapapun proses belajar itu tidak bisa hanya cuma 1-2 kali. Apalagi kita sebagai seorang dosen ya, namanya belajar itu sepanjang hayat. Nah, kalau Bapak Ibu hanya cuma punya pandangan bahwa dosen itu hanya cuma sebagai mentransfer ilmu melalui melalui pengajaran, kemudian meneliti juga tidak menghasilkan apa-apa dan melakukan pengabdian, kata profesor-profesor yang ada yang selalu menjadi mentoring saya itu adalah sebaiknya mengundurkan diri jadi dosen itu cara yang paling terhormat. Itu kayak gitu.
Kenapa demikian? Karena banyak dosen-dosen, terutama guru besar, yang diraihnya dengan cara-cara yang tidak benar. Seperti itu. Jadi yaitu tadi, pilihannya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ingin menjadi dosen yang bisa kemudian dijadikan role model sama mahasiswanya, atau hanya cuma menjadi dosen biasa yang hanya ketika menulis numpang nama di situ. Jadi saya tidak berbicara tentang keberkahan, silakan dipikirkan masing-masing ya. Kira-kira berkah atau enggak ketika nama Bapak atau Ibu tanpa kontribusi apa-apa muncul di artikel orang lain, kemudian itu dipakai untuk kenaikan jabatan fungsionalnya, dipakai untuk BKD-nya, dan tiap bulan Anda menerima honor dari itu. Silakan Anda pikirkan sendiri. Gitu. Saya sih angkat tangan kalau yang itu. Saya mending tidak terlalu banyak publikasi saya, tapi saya kerjakan sendiri. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas apresiasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga seperti ini karena banyak dibimbing oleh profesor-profesor dan yang sudah expert ya di bidangnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khulib untuk closing statement yang luar biasa sekali. Ini bisa menjadi muhasabah untuk kita bersama. Dan terima kasih untuk waktu selama 2 hari ini telah membimbing seluruh peserta webinar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang sudah antusias mengikuti kelas sampai 2 sesi ini. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Kemudian untuk rekaman, hari kedua akan kami share paling telat besok pagi jam 9, dan untuk